Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erio Budianto. Saya ingin menyampaikan materi yaitu ekonomi Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan ekonomi Islam lebih lanjut, jadi apa sih ekonomi syariah itu? Nah, ekonomi syariah itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Ya, seperti berdasarkan di atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Konsep ekonomi secara garis besar itu adalah meningkatkan dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, serta membentangkan sayap kekuasaan perdagangan seluas-luasnya. Hal ini merupakan konsep dasar yang dimiliki oleh budaya barat atau kapitalis. Nah, lain halnya juga dengan Islam. Islam menganggap perdagangan sebagai sarana dalam penyebaran agama. Dalam melakukan kegiatan perdagangan, Rasulullah SAW telah mencontohkan semua perilaku-perilaku dan aturan yang harus diterapkan dalam melakukan perdagangan dan berbisnis. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang bekerja kepada saudagar kaya, yaitu Siti Khadijah, yang kemudian menjadi istrinya. Ekonomi dan Islam itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena Islam telah mengatur segala aktivitas manusia, mulai dari bertuhan, bekerja sama, bekerja, berdagang, berpolitik, berpemerintahan, dan sebagainya. Ya, itu luas ya. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya. Ekonomi Islam ini didasarkan pada ajaran agama Islam. Dasar lain yang digunakan oleh ekonomi Islam adalah dengan adanya maqasid al-syariah yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada umat manusia, sehingga kemaslahatan dan kesejahteraan yang didapatkan melalui jalan benar tanpa merugikan satu pihak pun. Jika hukum barat atau kapitalis menganggap aktivitas ekonomi sebagai jalan terbuka dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara lain, maka kalau Islam tidak seperti itu ya. Jadi Islam memperbolehkan akan adanya kerjasama perdagangan, tapi bekerjasama yang terjalin tidak merugikan satu sama lain dan tidak ada pengkhianatan di dalamnya, sehingga kerjasama perdagangan yang terjadi memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Berikut tadi adalah salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perdagangan dalam Islam. Sebagai sumber pertama agama Islam, Al-Quran mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Al-Quran dalam 3 bagian besar, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Al-Quran tidak membuat aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi
berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui berbagai hadis-hadisnya. Jadi kedua sumber inilah ya, Al-Quran dan hadis, yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama dalam bidang muamalah. Dalam kerangka inilah Asy-Syatibi mengemukakan konsep maqasid al-syariah. Jadi maqasid al-syariah ini seperti apa ya? Ya, jadi dalam kamus bahasa Arab, maqasid dan maqsad dan maqasid berasal dari kata khash atau maqash, adalah kata yang menunjukkan banyak jamak mufaradnya maqsad yang berarti tujuan atau target. Nah, sedangkan menurut inilah ya dari beberapa ulama adalah sebagai berikut ya. Di antaranya ya, menurut Al-Fashi maqasid syariah adalah tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariatnya. Menurut Ar-Risuni, tujuan yang ingin dicapai adalah syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Dan Syatibi mendefinisikan maqasid syariah dari kaidah berikut. Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dan juga dari penelitian tersebut ya, dapat dikatakan bahwa tujuan syariat menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauhnya ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dilaksanakan. Kemaslahatan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, kepenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan efektualnya dalam pengertian yang mutlak. Nah, dalam Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 bentuk maqasid al-syariah atau yang disebut dengan khuliyat al-khamsah, 5 prinsip umum. Kelima maqasidnya yaitu diantaranya ya, hifdzu bidin, melindungi agama; hifdzu nafis, melindungi jiwa; hifdzu aql, melindungi pikiran; hifdzul mal, melindungi harta; hifdzu nasab, melindungi keturunan. Ya, kemudian dalam kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat daruri, primer, haji, sekunder, dan taksini, pelengkap. Demikian penjelasan saya tentang ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.